اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ingatkan kepada berniat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, masih di surah Ali Imran ayat 183. إذ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Ini ayat kata ulama diturunkan ketika orang Yahudi, masih pembicaraan kita tentang Yahudi, mereka berbohong terhadap Taurat bahwa kata mereka dalam Taurat disebutkan orang Yahudi Allah tidak memerintahkan mereka untuk beriman ke seorang rasul kecuali jika rasul itu berani berkurban. Kurban di lebaran. Cuman kurban yang Yahudi inginkan, jadi rasul mengkurban kambing misalkan, kemudian harus datang api membakar sampai habis. Itu syaratnya. Jadi turun api dari langit, terbakar habis. Itu berarti kurbannya diterima. Beda halnya kurban kita lebaran kepada Idul Adha, itu habis juga, alhamdulillah. Habis, enggak ada tersisa, cuman kita bagikan ke orang muslim. Adapun yang diinginkan orang kafir Yahudi saat itu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak akan mau beriman kepadamu kecuali jika engkau berkurban satu sapi atau apapun, baik sapi, kambing, yang nanti setelah engkau berkurban itu turun api dari langit membakar itu yang engkau kurbankan. Berarti benar, berarti kamu ini benar-benar Rasulullah, kamu ini benar-benar urusan Allah, saat itu kami beriman. Ini kata Yahudi ke Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat ini. Qala Allah Ta'ala alladzina qalu. Ini Yahudi adalah orang-orang yang berkata bagi Sayyidina Muhammad, Inna Allah ha'ida ilaina. Ini kata mereka, sesungguh Allah sungguh telah berjanji kepada kami, artinya dalam Taurat, alla nu'mina li rasulin, bahwa tidak kami beriman ke seorang rasul hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, sampai rasul itu membawakan kepada kami dengan kurban. Kurban ini binatang atau apapun, kurban artinya sesuatu yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti kurban kita hari lebaran. Kenapa namanya kurban? Karena walaupun bahasa Arabnya udhiyah, bahasa Arabnya udhiyah, jadi kita kurban karena itu sesuatu yang tujuannya untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban diambil dari kalimat qurbanun, qaf ra ba alif nun, kurban, diambil
diambil dari kalimat qaraba. Qaraba itu artinya dekat. Qaraba artinya dekat. Qarib, anta qarib. Yas'alunaka fa inni qarib, kata Allah. Fa inni qarib artinya ya, qarib artinya dekat. Makanya kurban artinya sesuatu yang disembelih yang bertujuan untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Balik ke sini, kata Yahudi, innallah, sesungguh Allah sungguh telah berjanji kepada kami dalam kitab Taurat, alla nu'mina lirasulin, bahawa kami tidak beriman ke seorang rasul sampai rasul itu mendatangkan kepada kami dengan sebuah kurban yang nanti ta'kuluhun nar. Ini syaratnya. Jadi kurban sembahyang kambing atau sapi yang syaratnya nanti harus tak datang api dari langit misalkan membakar, memakan itu kurban. Binatang tadi yang sudah dikorbankan. Akhirnya fala nu'minu laka hatta ta'tiyana bih, maka kami juga wahai Muhammad tidak akan mau beriman kepadamu sampai engkau mendatangkan kurban. Ini apa namanya? Cuman kata mereka tadi innallaha aida ilaina, itu pernyataan mereka bohong. Bahawa Allah berjanji kepada mereka untuk tidak beriman ke Rasul. Mereka menyebutkan itu isi Taurat. Itu ada khilaf ulama. Sebagian ulama mufassirin menyebutkan itu pernyataan bohong. Sebenarnya dalam Taurat tidak ada pernyataan bahawa orang Yahudi itu disyaratkan untuk beriman ke seorang rasul itu harus membawakan korban. Sebagian pendapat seperti itu. Satu pendapat mufassir lagi menyebutkan bahawa janji itu memang ada, bahawa Allah berjanji ke Yahudi tidak boleh beriman ke seorang rasul sampai rasul mendatangkan kurban. Itu benar dalam kitab Taurat disebutkan, tapi dengan syarat. Itu berlaku ke selain Nabi Muhammad dan selain Nabi Isa. Di dalam Taurat disebutkan, jadi kalian wahai Bani Israel tidak boleh beriman ke seorang rasul sampai rasul itu membawakan kurban, kecuali khusus Nabi Muhammad dan Isa al-Masih. Dua ini dikecualikan. Jadi dalam hal artinya masalah yang janji Allah tadi bahawa mereka tidak beriman kecuali rasul membawakan kurban tidak berlaku bagi Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam. Karena itu bagian dari mukjizat. Karena bagian dari mukjizat seorang rasul, yaitu mendatangkan kurban, kemudian setelah disembelih datanglah api memakan kurban. Adapun khusus ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Taurat bahawa mukjizat mereka bukan itu, mukjizat yang lain, mukjizat mereka berdua lain. Tidak, bukan yang kurban tadi. Jadi untuk yang pernyataan Yahudi itu, dua mufassir menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat pertama, pernyataan mereka itu pernyataan bohong. Sebenarnya dalam At-Taurah tidak disebutkan itu. Yang pendapat yang kedua, itu memang ia disebutkan dalam At-Taurah, perjanjian Allah itu disebutkan, cuman dalam Taurah sendiri terkecuali Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga Nabi Isa dan Nabi Muhammad untuk membuktikan kerasulannya tidak harus mendatangkan kurban. Tidak harus mendatangkan kurban yang dimakan sama api. La ilaha illallah. Jadi kata Yahudi, fala nu'minu laka hatta ta'tiyana bih, maka kami tidak mau beriman kepada engkau sampai engkau mendatangkan kurban wahai Muhammad. Cuman kurban itu sendiri wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah, itu makna kurban, yaitu sesuatu yang didekatkan untuk mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah namanya kurban. Makanya Idul Adha namanya kurban, karena tujuannya untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Kurban diambil dari qaruba yang artinya dekat.
Fa in qabila, maka kalau fa in qubila, kalau kurban itu diterima Allah, jadi mereka syaratnya bukan sekedar kurban, harus kurban yang diterima Allah. Bukti diterima Allah, fa in qubil, kalau kurban itu diterima Allah, ja'at nar bayda minas sama fa ahraqathu. Ini syaratnya mereka, la ilaha illallah. Kalau kurban diterima, akan datang api yang warna putih. Syarat api harus warna putih. Api nggak tahu api bagaimana. Ini syarat Yahudi. Api harus warna putih dari langit, fa ahraqathu, kemudian membakar ia akan kurban. Ini syarat Yahudi. Kami baru beriman, syarat harus seperti kamu berkurban, kemudian datang api warna putih lagi. Api warna putih dari langit untuk membakar kurbanmu. Kalau benar, berarti kamu benar-benar Rasulullah. Nah, ini memang iya kalau sebagian mufassir menyebutkan, jadi setiap Rasul itu membuktikan kerasulan untuk Yahudi dengan cara seperti ini. Dengan cara mereka berkurban, kemudian datang api yang warna putih dari langit dan membakar kurban mereka. Tidak berlaku untuk Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Wa illa baqiya makana. Kalau tidak diterima, maka kurban itu akan tetap di tempatnya, tidak dimakan sama api. Wa ahida ila bani Israel, dan Allah berjanji kepada bani Israel seperti itu, illa fil Masih wa Muhammad. Kecuali bagi Nabi Muhammad dan bagi Nabi Isa al-Masih. Ini pun tidak berlaku enggak berlaku mukjizat ini. Jadi setiap rasul sebelum Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad, mereka membuktikan kerasulannya terhadap Bani Israel dengan kurban seperti ini. Kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Isa tidak. Qala ta'ala, kemudian Allah melanjutkan untuk menjawab pernyataan Yahudi tadi. Qul, sampaikan wahai Muhammad untuk Yahudi, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Wahai Yahudi, sungguh telah datang kepada kalian, telah mendatangkan kepada kalian oleh banyak rasul sebelumku dengan mukjizat, dengan bayinat, artinya dengan mukjizat. Wa billadzi qultum, dan dengan apa yang telah kalian katakan tadi juga, yaitu berkurban. Seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya salah satu nabi yang pernah membuktikan ke Bani Israel tentang kerasulannya dengan berkurban. Dengan berkurban, mereka mungkin nyembelih kambing atau nyembelih sapi, kemudian turun api warna putih dari langit dan membakar itu kurban. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Wahai Muhammad, sampaikan ke mereka, qad ja'akum, sungguh telah mendatangkan kepada kalian oleh rasul-rasul sebelumku dengan mukjizat yang banyak, dan dengan mukjizat yang kalian sampaikan tadi juga ada rasul yang membawakan itu. Tapi apa jawaban mereka? Tanggapan kalian, falima qataltumuhum, maka kenapa kalian membunuh mereka? Tetap yang namanya Yahudi keras kepala. Itu pernyataan mereka, permintaan mereka cuman karena ta'annud, bahasa Arab, keras kepala, inat, karena melawan. Jadi wabilladzi qultum, dan juga rasul sebelumku pernah membawakan, pernah mendatangkan apa yang kalian katakan, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Faqataltumuhum, tetap kalian bunuh mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini salah satu dari sekalian banyak rasul yang dibunuh oleh kaum Yahudi. La ilaha illallah. Tapi kata mufassirnya Imam Suyuti, wal khitab liman fi zamani nabiyina. Ini Allah tadi berbicara dengan kaum Bani Israel ataupun Yahudi di zaman Rasulullah. Padahal wa in kana al-fi'lu li ajdadihim, walaupun yang kelakuan membunuh nabi itu yang dilakukan oleh kakek mereka. Ini falima qataltumuhum, siapa yang membunuh sebenarnya, yang bunuh Nabi? Umat terdahulu. Tapi kenapa Allah menyalahkan umat Nabi Muhammad ataupun Yahudi di zaman Nabi Muhammad dengan membunuh Nabi? Padahal mereka enggak membunuh, yang membunuh kakek mereka.
Alasannya liridhahum bihi, karena mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad juga setuju sependapat dengan yang dilakukan kakek mereka. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah, war-ridha bil kufri kufrun. Ini kaidah. Ridha dengan terjadinya maksiat dianggap maksiat. Ada maksiat yang senang, pas, bagus, lanjutkan aja. Oh, haram itu dianggap kita mengikut mereka. Dianggap kita minum, kalau misalkan mabuk kita senang, dianggap kita mabuk. Ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah. Begitu juga war-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap kekufuran dianggap kufur, murtad. Nah, dia kafir, biarin dia kafir, bagus dia kafir, senang saya. Oh, ridha terhadap kekufuran dianggap kufur. Jadi Allah di ayat ini menyalahkan Bani Israel ataupun Yahudi di zaman Nabi Muhammad, dan Allah menyalahkan mereka dengan membunuh Nabi, walaupun yang membunuh sebenarnya kakek mereka dulu. Alasannya karena Yahudi di zaman Nabi Muhammad setuju dengan apa yang dilakukan kakek mereka. Falima qataltumuhum, maka kenapa kalian membunuh mereka? In kuntum shadiqin, jika kalian benar, jika adalah kalian itu orang yang benar bahwa kalian akan beriman ketika Rasul mendatangkan korban. Kalau kalian benar-benar bakal beriman ketika seorang Rasul mendatangkan korban, sungguh seharusnya kalian juga beriman kepada Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya, kalian bunuh mereka. Nabi Zakaria dibunuh oleh Yahudi, begitu juga Nabi Yahya dibunuh. Itu Nabi Yahya, Zakaria bapak, Nabi Zakaria ayah, Nabi Yahya anak. Nabi Yahya lebih muda dari Sayyidina Isa alaihi salam 6 bulan. Lebih tua atau lebih muda. Mereka itu sebaya ya. Cuma beda umur 6 bulan. Beda umur Nabi Yahya dan Nabi Zakaria cuma 6 bulan. Oh, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan malahan disebutkan orang pertama yang beriman ke Nabi Isa adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhan 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.